Mas. Review, Mas. Mas, review. Lomba 17-an banyak gaya kamu. Ini sekarang kita harus nge-review sepatu Patrobas. Ini kan ranahmu, brand lokal. Stabil. Ini loh brand lokal. Brand lokal. Oh, brand lokal. Brand lokal apa ini? Patrobas. Oh, Patrobas yang terbaru ya? Iya. Ayo, kabarnya ini bakal jadi yang keren banget sih katanya ya. Jadi cukup beda katanya gitu. Katanya cukup beda. Penasaran banget sama brand Patrobas dengan rilisan sepatu terbarunya. Boxnya aja kayaknya beda ya dari biasanya ya. Iya bener-bener. Ini udah beda banget sih ya. Ya sebelumnya kan kita tahu warna coklat tua. Coklat tua dan ya biasa aja lah, simple gitu. Boxnya ini beda. Keren sih. Tulisan price benefit di bagian samping. Wah, keren sih. Langsung Markising. Mari kita unboxing. Oke. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Nori Farisman yang udah biasa nge-review sepatu lokal. Bahkan menurut gue sih salah satu sepatu reviewer brand lokal nomor 1 di Indonesia. Amin. Jojo didatangkan dari Zimbabwe ke sini untuk nge-review sepatu yang spesial edisi Patrobas terbaru. Ini adalah Patrobas Glare dan ini merupakan siluet yang kelihatan clean banget. By the way, sebelumnya juga buat teman-teman pastikan untuk subscribe YouTube channel Nori Farisman. Terima kasih teman-teman. Dan TikTok semua udah ditaruh di link bagian description. Berat ya coy. Di sini saya disebut sebagai ahli. Mau nggak ahli-ahli banget gitu ya. Saya mah sepatu ya cuma ya tahu-tahu aja gitu ya. Pokoknya saya nge-share tuh biasanya berdasarkan pengalaman pemakaian aja lah. Umum seperti teman-teman ya, karena saya kalau misalkan di ahli-ahli teknis juga nggak begitu paham juga ya. Tapi di sini first impression ya, sebenarnya saya udah ada juga sepatu ini ya. Dan warnanya beda. Kalau misalkan teman-teman mau nonton warna yang lainnya bisa langsung datang ke channel saya. Ya di sini jujur sih ya, Bil ya. Pertama kali ketika tahu sepatu ini ya di unboxing yang barusan ini kayak deja vu dengan rilisan-rilisan dari Patrobas yang sebelumnya. Kalau dikatakan perbedaannya signifikan, enggak juga sih sebenarnya. Menurutku juga sama, perbedaan nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya, contohnya kayak Ivan, Equip. Penggunaan desain seperti ini dengan mungkin yang paling menonjol adalah bagian bumper di area depan sama bagian belakang itu selalu ada sepatu terbaru seri-seri yang lainnya rata-rata gitu ya. Dan secara pemilihan warna juga kali ini menurutku cukup unik ya, cukup unik, bener. All white untuk sebagai rilisan pertama dengan penggunaan detail yang seperti ini. Nanti kalau nggak salah ya dirilisnya itu kan tanggal 26 dan itu rilis ada 3 colorway. Ada yang warna putih, ada yang warna biru begini, dan juga ada yang warna black white begini. Tapi memang akhir-akhir ini warna all white tuh juga lagi yang hits gitu sih. Bener. Sneakerhead sebenarnya. Warna putih dikombinasikan dengan ya bisa dibilang warna abu-abu seperti ini, lumayan clean aja looks-nya. Bener, buat teman-teman yang emang daily outfitnya casual, nggak yang ribet-ribet ya, misalkan atasan polosan atau pakai celana pendek atau celana panjang yang simple lah pokoknya. Sepatu ini menurut saya ya ini perpaduan yang pas sih ya, simple banget, nggak terlalu yang ribet dan aneh-aneh. Tapi gini Bil, di bagian ini ya bumpernya, ini detailnya beda ya. Biasanya kan kayak di sini tek kayak gini ya, kayak tek gitu ya. Di sini kayak apa ya istilahnya ya, lurus aja gitu. Ya kan detailnya kan beda gitu ya. Termasuk juga di bagian bumper belakangnya. Jadi menambah kesan rapi untuk sepatu ini. Nah, mau tanya juga kalau menurut Mas Nori sepatu dengan desain seperti ini dan colorway-nya ini cocoknya buat dipakai kemana kira-kira Mas? Kalau dari aku sih ya ini ya lebih cocoknya dipakai buat daily sih. Ini buat daily ini oke. Dibuat sekolah sih oke. Tapi kan masalahnya kan sekolah-sekolah di Indonesia kan harus hitam putih. Tapi ada beberapa sekolah loh Bil yang memperbolehkan siswanya pakai sepatu selain hitam putih di hari tertentu. Nah, misalkan sekolah anak saya itu di hari Rabu, Kamis, Jumat itu boleh pakai sepatu warna apapun boleh. Dibuat ngantor juga oke kok. Buat ngantor oke. Dibuat ngantor juga oke kok. Secara teknisnya sendiri kita bakal bahas juga. Menurut Mas Nori material yang digunakan di sepatu ini seperti apa Mas? Kalau materialnya sebenarnya nggak banyak berubah ya dari seri-seri yang sebelumnya. Kanvas 12 oz, kemudian konstruksi ya single foxing sehingga membuat sepatu ini lentur. Enak banget dikini-kini kan, yang artinya
Dengan berbagai macam tipe kaki, ini gampang banget ngeblend atau nyaman lah sepertinya. Idealnya seperti karena ya cukup elastis di bagian sininya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kaki lebar seperti saya, bakal cepet banget ngeblend sepatu ini ya. Mungkin di pemakaian 2-3 kali udah ketemu nyamannya. Beda kalau misalkan yang konstruksinya adalah double foxing. Kalau aku jujur aja lebih suka build yang lebih kokoh. Bener, kalau kokoh ya pakai double foxing itu kelihatannya lebih gitu. Berasa banget kadang waktu pegang sepatu ini ya seperti yang Mas Noni bilang tadi, itu bisa ditwist. Terus build-nya juga mungkin nilai positifnya ada lebih ringan, tapi lebih ringan. Ke masalah preference aja ya, lebih suka yang mana. Dan di samping itu mungkin beberapa detail yang cukup menarik juga, meskipun sepatunya kelihatan all white seperti ini. Di bagian sampingnya di sini ada penggunaan material reflektif tepat di bagian logo Patrobas-nya. Ini itu nggak pernah pakai material reflektif. Iya. Ya kan, bener ya. Dan kemudian bentuknya nggak gini, biasanya kan putus di bagian sini. Bener kan? Beda, yang ini kayak gelombang wave gitu, ya, mengikuti desainnya sepatu. Terus kemudian ditambahkan di sini ada kayak detail ini ya, layering-nya. Bagian sampingnya ini juga mengikuti kayak bentuk strapnya ini. Jadi menurut saya kesannya jadi lebih rapi gitu ya. Dan beberapa detail lagi yang kita temukan di sepatu ini, di bagian tang areanya di sini ada tulisan Patrobas dan ada tulisan price and benefits-nya. Menurutku sih ini slogan yang keren sebenarnya dari Patrobas yang sering banget kita temukan di sosial medianya. Tapi menurutku lebih baik kalau tulisan price benefits-nya ini nggak ditampilkan di bagian sepatunya, karena kayak aneh aja gitu sih menerima sepatu dengan ada tulisan price and benefits-nya di bagian tang area sini. Sebenarnya masih ada satu lagi, Bill, yang Patrobas belum pernah pakai. Ini ada detail penggunaan pull tab di bagian sini. Ini nggak pernah ya sama sekali? Nggak pernah, seingat saya nggak pernah ya. Iya, emang jarang sih. Iya benar. Cuma kalau menurutku ini pull tabnya kayak over. Kenapa over? Yang pertama kegedean. Coba kalau dilihat dari belakang kayak gimana ya, kayak terlalu size-nya kayak terlalu kegedean. Kemudian yang kedua kepanjangan. Iya. Mungkin emang kelihatan dari sisi sportinya sih. Mungkin. Tapi kan kalau jadi over kan kayak ya apa ya, nggak presisi ya. Kalau menurut saya ini kembali lagi masalah selera masing-masing ya. Pasti kalau mungkin menurut Billy oke, tapi kalau menurutku sih kurang sih gitu ya. Tapi oke lah, penempatan ini sangat memudahkan lah. Yang pertama ya, kalau misalkan teman-teman suka pakai celana yang kayak gombrong-gombrong, ini kan bisa untuk jadi penadah, nggak sampai ke belakang jadinya keinjek-injek gitu. Kemudian yang kedua, ini enak banget kalau misalkan dibawa gini coy. Enak banget ini. Main ke pantai kan tinggal gini doang tuh. Untuk insole-nya sendiri ini tuh rasanya kayak lebih tebel mungkin ya, lebih padat sih kalau aku bisa dibandingkan sama tapi sebelumnya. Info aja Bill ya, ini insole-nya sebenarnya nggak bisa dilepas loh ya. Iya, insole-nya ini nggak bisa dilepas guys. Tapi kalau misalkan teman-teman baru beli itu biasanya kan belum keinjek, jadi lemnya itu belum ada kemungkinan bisa dilepas. Bisa dilepas, jadi lemnya belum merekat kuat gitu. Jadi ini bisa dilepas tanpa harus merusak bagian insole stroppelnya. Jadi build-nya itu seperti ini. Di bagian atas ada foam yang berbeda dan di bagian bawah ada sejenis foam yang kayak lebih rubbery lah ya, benar. karet gitulah ya build-nya. Dan ini feel-nya lebih padat, lebih nyaman dibandingkan dengan Patro Foam Tech biasanya. Dan mungkin kayaknya ini bakal jadi fitur yang lebih durable juga gitu dibandingkan yang sebelumnya. Ini lebih enak sih, lebih enak, lebih kenyal gitu dipakainya dan nggak gampang kempes seperti yang di Patrofoam yang sebelumnya. Sedikit info aja ya, di bagian stroppelnya Patrobas ini dia menggunakan bahan paper. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyuci sepatu ini, misalkan kotor banget tuh ya, diusahakan di bagian insole-nya ini jangan sampai benar-benar basah dengan air, karena di sini nanti kalau misalkan paper kena air itu kan pasti mengurangi usianya juga cuy. Dan yang perlu diperhatikan juga, selain bagian bawahnya ini menggunakan stroppel yang terbuat dari bahan dasar paper, bagian sole-nya itu juga merupakan bahan yang cukup tipis ya secara overall. Ya meskipun nggak berasa kayak ada kotak-kotaknya di dalam, which is itu nilai plus juga, tapi kalau kalian nginjek sesuatu di bagian bawah atau apa, itu lumayan berasa sih kalau kalian pakai sepatu Patrobas pada umumnya. Dan untuk size-nya sendiri menurutku sih sepatu ini fitnya agak gede, jadi pastikan kalau kalian punya sepatu yang lain, kalian bisa turun size di sepatu Patrobas. Biasanya untuk sepatu olahraga juga aku pakainya size 43, di sepatu Patrobas ini aku pakainya sampai size 41. Kalau udah punya Patrobas aman sih ya sebenarnya ya. Jadi bisa
punya acuan ya. Sedikit saya tambahin ya. Jadi misalkan teman-teman ada yang bingung, apa sih maksudnya Billy tadi? Jadi sole-nya ini ya, sole rubbernya ini kalau misalkan teman-teman punya sepatu Patrobas dan kebetulan sole-nya masih bisa dilepas karena mungkin baru atau belum rekat banget lemnya, coba teman-teman perhatikan di sini itu sole rubbernya itu agak tipis, sehingga ada beberapa di video saya Bill ya, itu ada beberapa sempat teman-teman komen bahwa kalau pakai Patrobas nginjek kerikil berasa banget ya, karena memang di sini untuk karakter sole-nya itu sole yang bukan yang tebel, karena memang sekali lagi konstruksinya adalah single foxing. Kalau misalkan sole-nya dibuat tebel ya nanti jatuhnya sepatunya secara shape kurang begitu bagus gitu ya. Secara harga juga pasti beda ya. Iya, secara harga pastinya juga beda, dan sizing yang seperti disampaikan Billy tadi, awas coy, karena sizingnya Patrobas ini cukup unik. Saya biasa pakai size 43 ya, di Patrobas ini saya pakai size 42, itu nyaman. Pakai 41 sebenarnya oke, tapi agak tight, lebih pasnya 42. Selebihnya sih sama aja, kurang lebih sama. Outsole kita akan mendapatkan outsole yang udah khas Patrobas, kurang lebih bentuknya seperti ini, aman, mau dipakai harian. Dan secara keseluruhan sih mungkin itu aja fitur-fitur yang membedakan antara sepatu ini dengan sepatu Patrobas sebelumnya. Untuk harganya sendiri ini dijual dengan harga berapa Mas Arif? Seingat saya sih Rp349.000. Salah. Berapa? 349.900. Iya. Iya. Oh, sanggupnya Rp350.000 susuk 100. Nah, 100. Menurutku masih masuk akal, harganya terjangkau, dan buat kalian pengen ngedapetin sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya Patrobas. Atau link mobilnya langsung di kolom deskripsi di bawah lah. Segampang itu coy. Oke, jadi gitu aja untuk video review sepatu Patrobas Glare kali ini. Thank you banget untuk Nori Farisman yang udah terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Billy. Naik kapal selam ke sini. Dan pastikan kalian subscribe channel YouTube-nya Nori Farisman, Instagram, dan juga TikTok-nya. Dan dukung selalu produk lokal ya, karena pastinya lokal istimewa. Alright guys, peace! 2 jam kemudian. Ayo coba kita rate 1 sampai 10. Dari aku dulu ya. Sepatu ini menurutku dari 1 sampai 10 ini saya beri angka 7, karena perbedaannya dengan seri-seri yang lainnya nggak terlalu signifikan, tapi cukup membawa pembaruan. Sama, aku juga 7, karena menurutku sekali lagi sepatu ini masih belum cukup banyak perbedaannya. By the way, Patrofoam Tech yang baru ini juga untuk sepatu-sepatu Patrobas kedepannya yang dirilis ini bakal jadi juga. Jadi bakal jadi Patrofoam Tech. Nggak cuma ada di fitur sepatu ini aja. Oh, tapi prediksi Bill, biasanya kan Patrobas kalau ngerilis sepatu itu selalu ada high cut, low cut. Kira-kira sepatu ini kalau dibuat high cut pantas nggak? Kurang sih kali. Kurang kalau misalkan ini ya dibuat high cut sebenarnya oke, asalkan nggak pakai ini. Ini udah tepat di low cut, karena sebenarnya secara build-nya pun nggak kelihatan kayak low cut banget. Kayak agak tinggi mid, juga. Ini mid ya. Ini pasti makanya di atas mata kaki ini. Udah cukup sih menurutku ngerilis dengan desain yang seperti ini. Iya, iya. Tapi kalau misalkan Patrobas mau coba explore jadi high cut ya main nggak masalah juga ya. Tinggal baik lagi coy, masalah selera masing-masing gitu ya. Kan ada orang yang emang suka pakai sepatu daily low cut karena emang lepas pasangnya itu gampang banget. Ada yang suka ribet juga pakai yang high cut, tinggal sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Enak banget, ampun nih. Pilih masak. Kalau videonya di ini iya, ini mamanya Billy lagi masak. Ampun nih, wah enak banget kayak paper nih. Kayak rawon. Buat teman-teman yang ada di belakang, ini kru-kru pengen nanyain juga berapa rating sepatu Patrobas terbaru, Mas? Rating. Aku 7,5. 7,5. Ada dilihat dari first impression ya, lebih kelihatan sporty. Lebih kelihatan sporty. Oke. Dit, Berapa? 1 sampai 10 Dit. 7. Kok sama, beda lah. Ya sudah. 9 atau berapa? 8,5. 8,5. Lumayan, lumayan 8,5. Bisa Alasan? naik ke 9 kalau dikirimin buat kru. Oh, yes, mantap. Pastian Patrobas, krunya Billy ada kurang lebih 5 minta dikirimin sepatu Enggak, semuanya. 20. Oh, 20. 20. Siap, engkau tak WA-nya Pastian. 20.